kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama patutlah rasanya pada pagi yang sangat cerah ini kita menyampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan izin serta karunia-Nya yang begitu besar kepada kita semua, sehingga kita diberikan jalan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir di lembaga ini dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai guru, pendidik dan tenaga pendidikan, siswa sebagai anak-anak yang menuntut ilmu, serta tanggung jawab orang tua yang mengantarkan putra putri terbaiknya di lembaga ini. Koordinator pengawas yaitu Bapak Dr. Abdus Suwaidin, yang kami hormati Ibu Pengawas Sekolah Luar Biasa Ibu Siti Maryam, Sarjana Pendidikan, yang saya hormati Ibu KTU, Bapak dan Ibu guru seluruhnya, orang tua, wali murid seluruhnya yang ada di tempat ini, serta anak-anakku yang kami cintai. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sangat cerah ini kita didatangi oleh dua orang yang notabene adalah dia menangani dan membidani di bidang kita. Pada pagi ini alhamdulillah Pak Koordinator Pengawas, kita dihadiri oleh Bapak dan Ibu. Sebentar siang kita akan dihadiri oleh tim dari provinsi, yaitu kebetulan kami ini adalah salah satu siswa kami ini adalah yang menjuarai di bidang puisi tingkat provinsi yang akan dilombakan ke tingkat nasional, sehingga kehadiran Ibu Bidang nanti ada 4 orang dan nanti sebentar siang akan hadir di lembaga ini, yaitu Ibu Eva, Ibu Kabit PK PLK, Ibu Kasih Sarpers, yaitu Ibu Lili sebagai kasih kurikulum, dan Ibu peserta didik Ibu Badwidi. Alhamdulillah menyimak dan bisa memahami, mendengarkan tentang penjelasan teknis dari beliau, sehingga SLB Negeri 1 Dompu ini bisa sejajar dengan sekolah-sekolah reguler, yaitu SMA dan SMK dimanapun di Nusa Tenggara Barat ini. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, lebih-lebih kepada anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bertatap muka, dan setelah sekian bulan, 6-7 bulan kita tidak bisa mengunjungi sekolah. Alhamdulillah pada hari ini adalah merupakan saat-saatnya sekolah diuji cobakan dalam rangka new normal, pembelajaran new normal seperti biasa. Tapi pada episode atau pada fase sekarang ini namanya fase uji coba atau fase simulasi yang menentukan berhasil tidaknya kita ini apakah lanjut tatap muka atau kita kembali ke online atau belajar di rumah. Oleh karena itu waktu seminggu ini harus dijaga ketat, utamanya terkait dengan protokol kesehatan. Ini harus dijaga secara ketat. Mengapa saya harus mengumpulkan ini? Karena saya lihat dari pertama saya masuk, anak matang secara ketat, masih longgar tadi. Oleh karena itu saya harus mengumpulkan untuk menyampaikan bagaimana menghadapi pembelajaran tatap muka ini
secara ketat, aturan mainnya seperti apa. Nah, ini yang harus saya sampaikan sehingga tidak terjadi Pak. Tetapi jangan melihat dari sisi musibahnya, lihatlah sisi tantangan apa yang harus dilakukan oleh guru. Ya, informasi apa, yang hal-hal yang positif yang mana. Jadi di otak kita ini harus menunjukkan, memperlihatkan, ya, menempatkan, artinya positif, ya, artinya berpikir positif sehingga kita apa positifnya? Banyak sekali. Belum pernah kita kenal Zoom. Belum pernah guru mengenal WA guru. Belum pernah guru atau siswa online dengan anak-anak atau pas sekolah dengan gurunya belum. Nah, sekarang guru udah mulai menuju ke guru milenial, guru digital yang menguasai berbagai virtual untuk pertemuan jarak jauh. Bisa, oh ternyata bisa WA. Dulu kan kita hanya face to face, kirim pesan. Ternyata WA itu bisa menjadi video call grup. 10 orang bisa kita satu WA grup. Nah, bisa kita bertatap muka. Nah, ini paling sederhana. Nah, di samping kita, tapi ada juga guru yang biasa-biasa saja. Guru biasa saja, tetapi dia punya motivasi. Ini akan terbagi beberapa guru. Kami bisa analisis dari hasil isian guru-guru. Ada guru yang tidak pernah mampu, ada yang mampu sini, ada melapor, ada malas, capek, tidak punya pulsa, segala macam. Nah, padahal dia itu orang hebat, guru hebat di sekolah itu. Kerjanya memang memuaskan, kompetensinya juga bagus. Nah, itu namanya guru profesional tadi. Tapi yang berbahaya itu adalah guru merah, yang merah. Dia itu orientasi kerjanya rendah, ya, jadi asal-asalan, tapi cerewet, kritis saja, tidak ada benar kepala sekolah, tidak ada benar guru. Nah, ini guru yang warna merah. Nah, sama dengan guru yang warna kuning, guru sinis. Dia hebat ya, dia bagus kerjanya, tetapi kritik jadi habis-habis. Nah, ini yang sinis namanya. Nah, ini yang tipe guru yang harus muncul ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kita mulai. Ini tadi adalah pemanasan. Itu tipe guru yang terjadi di era setelah new normal, pembelajaran kita olah hasil data-data itu begitu. Jadi ini yang Bapak Ibu lihat, kita lihat bahwa kesiapan sekolah. Dopu alhamdulillah, Dopu 95% siap. Nah, di daerah lain tuh masih banyak, seperti Bima itu sangat rendah. Nah, ini kesiapan sekolah kita. Jadi ini adalah sekolah. Nah, sekolah yang akan diuji cobakan. Sekolah ini adalah sekolah yang siap kepala sekolahnya, siap gurunya, siap fasilitasnya, sarana prasarananya, komitenya sanggup memberikan, dan orang tua itu memberikan izin. Nah, pertanyaan saya, apakah orang tua udah dapat izin semua ini pas sekolah? Sudah. Alhamdulillah. Kalau udah dapat izin orang tua, kita selamat. Jika ada anak yang sakit tanpa izin orang tua, maka kita akan mendapatkan resiko yang sangat artinya sangat berat, karena anak mengalami masalah karena kita tidak diizinkan. Izinkan berarti anaknya sehat kan, gitu maksudnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada 3 kelompok. Fase ini adalah fase uji. Tidak boleh. Ini karena uji coba menentukan langkah berikut. Nah, saya datang tadi berarti belum siap 100%. Nah ya, anak-anak ya, harus pakai ini ya. Nah, ini ya. Nah, tidak boleh dibuang ya. Tidak boleh dibuang nih, harus disimpan. Nah, disimpan baik, dipakai setiap kering, dicuci. Yang kuning boleh juga. Dulu kan hijau. Yang kuning juga boleh, diperbolehkan, tapi protokolnya sangat ketat lagi. Mengapa kami datang ini membriefing Bapak Ibu? Karena memang kita tahu bahwa kondisi sekolah SLB itu anak-anak itu memang susah diatur. Oleh karena itu kita harus menyamakan persepsi gimana langkah-langkah kita untuk
melakukannya. Jadi sekolah kan sudah melakukan ada 4 sistem shift atau sistem blok, kombinasi blok atau shift atau sistem sliding. Sekolah pakai apa? Dari 4 itu Bapak. Dari semua blok ada sekaligus. Ya sekaligus karena kita ini kan siswanya masing-masing sedikit-sedikit. Oke. Jadi mengambil satu blok ya, satu. Nanti tidak pakai shift. Jadi pulangnya sama-sama ya. Sama-sama. Oke. Oke, tidak apa-apa karena yang mengatur sekolah bukan pengawas. Jadi kita hanya melakukan evaluasi keberhasilannya. Jadi Ibu Meriam tugasnya evaluasi. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Meriam nilai selama seminggu berhasil tidaknya tergantung Ibu Meriam. Nah, itu yang memberikan evaluasi, melaporkan. Nah, itu melaporkan bagaimana kegiatan sekolah binaannya, lanjut atau kembali ke di rumah. Nah, itu nanti kita lihat nanti setelah berakhirnya kegiatan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi saya ngambil yang lebih poin-poin saja ini ya. Fase transisi itu sudah berlanjut sejak Juli sampai Agustus sampai ini. Ada berapa? Ada 8 kegiatan yang dilakukan oleh guru. Kegiatan terakhir adalah fase transisi ini diakhiri dengan simulasi new normal yang seminggu ini. Artinya kita ini berada pada fase transisi, masih transisi yang terakhir. Fase transisi pada kegiatan yang paling akhir menentukan normal kita, normal baru. Ini penentunya. Itu harus diperketat, makanya nanti kita lihat apa yang dilakukan. Pertama, mengisi daftar periksa sudah, kepala sekolah semua siap. Kemudian menyiapkan bahan ajar, esensi, non esensi, guru-guru udah siap semua kan? Bahan-bahan ajarnya oleh kepala sekolah mengisi sudah siap. Menyiapkan fasilitas protokol kesehatan. Ini cuci tangan, ruang bersih, WC, kamar mandi semua udah bersih. Siap kata kepala sekolah, isi siap. Nah, kemudian mengatur cara penerima siswa masuk ke sekolah. Sekolah siswa datang gimana mengaturnya? Sekolah udah mengatur bagaimana caranya kan gitu ya. Udah dikondisikan. Jangan sampai terjadi jarak itu yang tidak teratur. Jadi mereka baris masuk itu. Tetap berjarak. Kalaupun mereka datang banyak sekaligus, maka diatur berjarak 1,5 meter. Jangan datang masuk gerombol tanpa masker lagi. Nah, kalau itu terkena kamera, udah gagal. SLB kembali tatap muka. Kasihan kan? Nah, makanya guru-guru bantu kepala sekolah, bantu bagaimana ketat protokol itu dijaga ketat sesuai dengan aturan yang kita lakukan. Udah semua ya? Udah jaga 18 orang. Nah, tapi ini kan lebih cuma 2 orang. Ya, itulah. Inilah keunikan sekolah ini gitu kan, keunikannya. Terakhir simulasi. Sekarang kita masuk simulasi. Berarti kita ini berada pada masa transisi pada aspek periode terakhir. Nah, seminggu ini. Nah, ini Ibu Meriam melengkapi instrumen sudah ada. Koordinasi dengan Pemda sudah sekolah kan? Sekolah itu minimal Dikbud ya. Zona, kemudian simulasi uji coba sekarang udah mulai. Jadi menggunakan tanpa shift, tanpa blok, tanpa sling seperti biasa gitu. Kemudian durasi waktu per shift. Jadi tidak pakai shift kita nih, jalan terus saja ya, jalan terus. Nah, selama simulasi sekolah wajib mengenakan masker di lingkungan sekolah dan pada saat kedatangan maupun kepulangan harus pakai masker. Tidak ada satupun yang lepas masker. Ini tidak ada satupun. Dan dianjurkan masker ini saya bawa sengaja nih. Ini masker ini yang dianjurkan masker kain yang bisa dilapisi dengan tisu. Nah ini bisa bertahan. Saya ini udah sejak awal sampai sekarang masih saya pakai. Setiap hari dipakai setrika. Nah gitu. Jadi tidak dicuci. Jadi bisa. Kalau yang kain itu bisa atau lah yang memindahkan barang benda ke tangan satu yang lain tidak dibenarkan.
kantin tutup. Bawa masing-masing air minum, snack. Ya. Jadi seluruh nomor HP orang tua harus dimiliki oleh wali kelas. Sudah semua? Sudah. Nah, itu harus dimiliki oleh wali kelas. Nah, fase new normal. Nah, fase normal nanti setelah ini pembelajaran sama, mau milih apa? 4 cara. Nah, kemudian mengontrol aktivitas anak dan orang tua ini yang sangat. Saya harapkan sekolah-sekolah di sini, ya sekolah itu langsung wali kelas pada sekolah ya, supaya tidak terlalu luas jangkauannya. Wali kelas bertanggung jawab pada siswanya dan orang tuanya di kelas itu, nomor HP-nya dipegang oleh wali kelas, sehingga terjadi komunikasi antara wali kelas ini dengan orang tua masing-masing. Tidak perlu urus siswa lain, uruslah masing-masing siswa di wali kelasnya supaya tertata dengan rapi. Nah, kita ingin itu disiplin kerja harus mencapai maksimal. Dan kondisi kelas sama, tidak ada perbedaan. Berbeda hanya kegiatan olahraga 5 hari. Ditentukan oleh sekolah ya, mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Itu dijaga ketat oleh kita. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab, dikontrol oleh petugas yang telah ditetapkan oleh sekolah. Masa kita paling zona hijau maupun kuning dibolehkan. Revisi keadaran 4 lapis, 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah menggunakan selama 4 jam. Nah, itu dicuci atau diganti. Ini aturan ketat seperti salam cium tangan. Tidak boleh pegang-pegangan antara teman dengan temannya. Tidak boleh cium tangan guru, cukup salam saja. Assalamualaikum. Tidak boleh jabat tangan. Tetapi ini tetap akan lebih leluasa bergerak karena dia itu berada di ujung mulut ini dengan ujung bibir ini dia hidup. Masuk ke tenggorokan terjadi lendir. Ya, menciptakan lendir di tenggorokan. Lendir turun ke paru-paru, sesak napas, mati. Nah, ini penyakit ini lain dengan penyakit influenza, batuk, pilek itu biasa, tetap ada dahak, tetapi tidak sekejam corona ini. Itu Bapak Ibu. Kondisi medis warga pendidikan. Nah ini masa ini anak-anak termasuk semua masyarakat itu harus sehat. Jika ada yang berpenyakitan, yang batuk, bolehkan. Tapi disarankan membawa makanan ringan masing-masing, air minum, bawa masing-masing. Nanti ditutup rapat-rapat seminggu ini. Tetapi kalau sudah nanti masa normal, setelah ini lolos dari pantauan kita, artinya bisa poli memindahkan barang ke tangan, tidak boleh. Atau bukan semua barang yang dipakai ganti-ganti. Seperti apa yang bisa? Ya tentu senam ya, senam, lari-lari kecil ya. Itu bisa bagus dilakukan. Tetapi jarak tetap 1,5. Tetap 1,5 itu jarak. Jadi itu sudah standar. Karena kita harus menghindari keselamatan jiwa kita bersama. Bukan jiwa anak-anak saja atau guru saja. Selalu dilibatkan, ingatkan kepala sekolah. Jadi jangan tunggu komando. Kalau sudah hilang, habis sabun, cepat diganti gitu. Nah, jangan tunggu komando. Jadi harus dilaporkan, Pak sudah habis, siap beli. Nah, ini. Kemudian memastikan kesediaan masker atau masker tembus pandang cadangan. Ya, masker pandang cadangan. Mahal itu ya. Sebenarnya anak-anak yang begini LB itu dia disarankan itu masker yang panjang. Itu yang disarankan sebenarnya.
dalam aturan ini. Iya, enggak apa-apa. Melakukan pemantauan kesehatan warga, misalnya suhu tubuh. Ada nggak alatnya? Suhu tubuh jangan tancap ke sini ya. Jangan. Tetapi di tangan saja atau di sini ya. Jangan di kepala. Ini ada temuan penelitian bisa membahayakan saraf anak-anak, yaitu hindari. Nah, kemudian melakukan pemantauan kesehatan warga sertifikat seluruh tubuh sudah. Ini untuk sekarang. Kalau setelah pembelajarannya apa melakukan sisi sarana sudah ya sama saja ya. Sudah sebelum dari masuk siswa ke sekolah nih di foto, kemudian sampai pada siswa pulang. Pada saat cuci tangannya, pada saat aktivitasnya ya aktivitas dia lah. Semua di alat perasaan sekolah difoto bersih semuanya. Setelah itu pulangnya anak-anak itu bagaimana difoto lagi, nanti disimpan di folder foto. Folder foto seminggu tuh. Pada saat anak pulang, sore tidak boleh begitu. Saat anak pulang suruh baris jaga. Kalau 5 orang ya 5 kali ini berbaris setengah keluar satu di kelas. Satu-satunya masuk, satu juga keluar. Tidak boleh anak-anak itu kerumunan keluar atau kerumunan masuk. Banyak guru sekarang sangat berperan. Nah mungkin kepala sekolah itu harus di luar suruh berdiri dulu, jaraknya baru mau satu-satu. Jangan langsung masuk kelas. Seperti dulu, zaman dulu kan gitu. Barisnya dulu anak-anak itu di depan sekolah itu pintu itu satu setengah. Kemudian disuruh mau satu-satu. Nggak boleh suruh cium tangan. Hindari sentuhan-sentuhan yang itu atau ini kosen-kosen ini. Karena memang kita penyakit ini tidak tahu siapa yang kena di antara kita. Yang punya penyakit itu tidak tahu. Satu-satunya cara adalah ini, tetap ini protokol kesehatan. Nah ini warganya apa sebelum berangkat, gimana sarapan dulu gitu ya, makan gizi hebat, makan apel ya gitu ya, buah-buahan, gitu ya, tidak memiliki suhu tinggi. Kalau suhu tingginya 37,5 jangan datang, karena itu adalah ada ciri-ciri. Nah segera lapor ke rumah sakit, karena 37,5 itu adalah salah satu ciri itu terinfeksi. Nah kemudian sebaiknya membawa cairan pembersih tangan. Semua guru-guru ada semua ya, guru-guru ada semua punya itu. Jangan main pinjam-pinjam. Ini cairan hand sanitizer pembersih tangan. Coba antar ini coba guru tahu. Tiba masak kau di sekolah kau ede beli benda ini. Nah itu harus jaga. Itu juga bawa kita jaga. Jangan anggap enteng penyakit ini, sangat ketat, berbahaya. Kemarin itu 5 dokter meninggal dalam waktu 24 jam. Di Jakarta. Ada bupati juga meninggal dalam tugas, wali kota, DPR. Karena mereka sudah begini, mungkin tidak dianggap enteng. Padahal penyakit itu tidak kadang pejabat. Kenal dia bupati, pejabat, gubernur, dokter. Yang dia takut adalah ini, kita berjaga ketat. Nah, itu yang harus diwaspadai. Ini sebelum berangkat ke rumah begitu ya. Nah, bawa itu. Selama perjalanan, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak selama 1,5 meter. Ya, selama di perjalanan itu, perjalanan itu tetap terpantau. Artinya anak-anak dikasih tahu ini maksudnya. Iya. Nah, yang datang itu jangan berdempetan dengan temannya. Siap bos. Nah, tuh. Karena guru kan tidak mungkin membawa satu-satu anak-anak kan? Iya bos. Nah, gitu. Kemudian setelah selesai kegiatan tatap muka, tetap menggunakan masker. Ya tidak pernah lepas masker. Cuci tangan lagi. Pulang cuci tangan lagi, jangan langsung pulang. Bersihkan tangannya
Jangan sampai dia itu tersentuh atau menyentuh di tengah-tengah perjalanannya pulang. Nah, kedua-dua kan kelas satuan pendidikan dengan berbaris sudah saya tadi ya. Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan. Ada naik ojek segala macam. Nah, ya itulah ya, itu kan tugas kita orang tua, guru kita. Di keluarga dengan mengalami gejala umum seperti itu, syuting dan sebagainya, sesak napas setelah kembali dari satuan pendidikan, rangkaian pendidikan, diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan. Keluarga, anaknya, adiknya, orang lain itu menjadi sasaran. Perpustakaan juga dibersihkan. Semua ya, tidak ada yang luput dari toilet bersih ya sudah. Toilet Bu Maryam, toilet sudah cek, harus harum wangi, hari. Tempat ibadah harus bersih. Jadi tidak perlu pakai ya, masing-masing pakai jadah masing-masing. Boleh main pinjam-pinjaman sekarang. Ya, bawa sendiri. Ya, tangga kita bukan, lapangan harus kita mendidik dengan tangan atau dengan mulut. Hanya pakai jiwa agar kita selalu ada di hati anak-anak kita. Sama dengan tadi guru yang apa tadi? Inspiratif kan? Nih, dari kita itu memang diharuskan, apalagi ini guru di PLB harus menggunakan mengajar pakai hati ya. Tidak harus sabar. Luar biasa guru SMP itu sebenarnya. Kalau saya nggak mampu, karena guru SMP kan udah dilatih menjadi guru SMP. Jadi, kalau kita tidak pernah dilatih ya jelas tidak mampu, karena memang sudah ada pendidikan khusus bagi anak-anak kita ini jadi anak-anak yang hebat. Kemarin itu saya mana kemarin? Saya sangat terharu kemarin. Iya, sampai nggak tahu saya air mata saya meleleh gitu kan. Begitu dalamnya dia punya kejiwaannya itu meresapi. Meresapi kalimat-kalimat itu seperti yang dia rasakan, seperti yang dia alami. Ya, jangan mengeluarkan uang 100.000. Yang lain juga ada ya, harus ini menjadi bahan kita anak-anak seperti ini, harus kita berikan dukungan motivasi yang tinggi. Luar biasa. Nah, Bapak biasa yang bikin puisi itu? Hah? Iya, siapa yang bikin puisi nak? Guru. Oh, dengan dia. Siapa gurunya? Mana? Guru mana coba dia? Saya panggil. Guru honor. Panggil guru. Mana? Hebat nih. Saya kasih hadiah dulu nih. Tapi dengan anak ya. Bagi anaknya. Kan kolaborasi. Bagus anunya, puisinya. Sangat menyentuh. Serasa demikian Bapak Ibu kepala sekolah. Terima kasih atas pelayanannya. Tugas kami memang seperti itu. Bagaimana sekolah ini benar-benar kita bisa lolos dari tahap berikut. Kalau kita tidak berhasil, nah kita akan kembali stres di rumah. Stres di rumah, guru-guru juga. Ini yang harus kita evaluasi, bahwa teman-teman yang kemarin ya, yang jarang-jarang melakukan daring maupun luring, supaya ditingkatkan gurunya. Ini Bu Maryam diam-diam begini, dia punya strategi. Dia melakukan yang namanya uji petik. Dia datang ke tempat-tempat, nanya anak, "Guru, kamu dikasih apa sama gurunya? Dikasih tugasnya?" Nggak pernah dengan anak. Dikena guru itu. Nah, itu ada, datang itu semua pas sampling. Sampling. Insya Allah, saya yakin sudah bagus. Makanya lolos kan? Lolos. Bagus. Makanya lolos. Jadi
mewakili. Nah, tapi banyak, makanya ini bukan khusus di sini saya ngomong. Tapi ada seperti kami pas saya makan jagung kita kasih ada anak ternyata anak sekolah, nah, lumayan cantik anak itu ya. Saya nanya, kamu sekolahnya? Ya, iya Pak, saya sekolah SMA mana, SMA ini. Oh ya. Terus kamu dikasih warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian tadi acara kaitan dengan briefing sekaligus monitoring dan evaluasi dalam rangka uji coba menghadapi pembelajaran non normal di SLB Negeri. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang masih berada di sekitar sekolah segera keluar.